seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Kau selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarmu, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahmu. Kau ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah
barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarmu. Aku percaya Tuhan, ketika ku datang di altarmu, berseru hanya kepadamu Bapa, bersyukur hanya kepadamu Bapa, bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, aku percaya mujizat, kelepasan, pemulihan terjadi bagi diriku dan keluargaku serta jemaat-Mu Tuhan. Ketika aku berseru hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah lain dalam hidupku, hanya Yesus yang ku sembah, tempatku berseru. Ku mau terus berjalan bersamamu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu. Engkaulah segala-galanya dalam hidupku, kekuatanku, sumber damai sejahteraku. Haleluya. Terimalah pujian penyembahan kami semua Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berjalanlah denganku selalu Tuhan. Amin. Tidak ada tempat yang lebih aman, yang lebih indah daripada di bawah kaki Tuhan saat kita sujud di altarnya. Dalam dunia yang sekarang penuh ketidakpastian, kita seringkali tidak menemukan tempat yang aman, tempat yang bisa memberikan kita kedamaian. Hanya satu, yaitu di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita akan sedikit merenungkan satu hal, yakni tentang berbuah di masa yang susah. Bapak Ibu sekalian, di rumah mertua saya di Kota Malang, beliau mempunyai sebuah pohon buah mangga yang sudah cukup tua ya, bertahun-tahun beliau menanamnya dan sudah tumbuh dan sudah menghasilkan. Jadi setiap akhir tahun pohon ini menghasilkan begitu banyak buah. Waktunya panen setiap akhir tahun ya, buah mangga. Jadi kami begitu menikmati buah mangga yang manis, yang segar itu, yang nikmat itu. Dan panennya ini begitu banyak sehingga kami bisa berbagi dengan orang lain. Kami bisa membaginya ke tetangga sebelah kanan kiri, di depan rumah, di belakang rumah, ke teman-teman, ke keluarga yang lain, karena begitu banyak panen buah mangga setiap akhir tahun. Jadi pohon buah mangga ini mendatangkan sukacita buat kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Alkitab pun dikatakan bahwa seringkali mengambil ilustrasi tentang pohon buah-buahan yang tentu mereka ada saatnya mereka berbuah. Bahkan kita ingat jika kita membaca Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, pemazmur mengumpamakan orang benar itu hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi dia menghasilkan buah pada musimnya. Saya akan bacakan ya, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Tapi Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa ternyata Tuhan sebenarnya mengharapkan kita berbuah itu secara konsisten. Maksudnya apa? Tidak memandang musim, terus-menerus sepanjang musim hidup kita, Tuhan mengharapkan kita untuk berbuah. Bahkan memerintahkan kita untuk berbuah. Ada satu perumpamaan dari Injil Markus 11, ayat 12-14. Saya akan bacakan sebentar. Markus 11, 12-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu sekalian, dalam kisah ini, catatan Markus ini, Tuhan Yesus merasa lapar dan dia mendekati pohon ara untuk mungkin ada sesuatu yang bisa dia makan, mencari buah ara. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak mendapatkan apa-apa karena ternyata bukan musim buah ara. Nah, ini jadi pertanyaan. Tuhan Yesus kan seorang Yahudi asli, dia tentu tahu musim-musim buah ara. Buah ara ternyata memang buah yang umum dimakan di Palestina pada saat itu, di Israel dan di daerah Palestina. Tetapi kok Tuhan Yesus mengharapkan buah? Apakah ini hal yang aneh? Ternyata dalam Ensiklopedia Britannica di bab tentang pohon ara, spesies pohon ara yang tumbuh di sana saat itu adalah pohon ara namanya pohon ara kapri. Dan ternyata pohon ara kapri ini berbuah setiap musimnya, berbuah 3 kali dalam setiap musim pertumbuhannya. Ada yang buah musim semi, buah musim panas, dan buah musim dingin. Ternyata saat itu Tuhan Yesus itu mengharapkan buah yang musim dingin, bukan buah yang utama pada saat panen. Jadi dia berharap ada buah yang bisa dia makan. Mungkin seperti kalau kita bilang untuk mengganjil perut sebentar karena lapar. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak mendapatkannya. Jadi seharusnya buah ini bisa ditemukan, tapi Tuhan Yesus tidak temukan. Nah, peristiwa ini secara implisit menggambarkan bahwa mengungkapkan harapan Tuhan Yesus agar kita itu berbuah, terus berbuah, tidak hanya berbuah pada musimnya saja. Kalau pada musimnya tentu kita harus buah lebat, berbuah yang manis, berbuah yang banyak, yang bisa dinikmati orang-orang sekitar kita. Tapi ada masa-masa yang bukan musimnya pun, pada masa susah pun, pada masa-masa di mana nggak enak pun, kita tetap harus berbuah. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan bahwa kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang tetap, bukan buah musiman. Nah, buah dalam kehidupan kita ini apa sih? Kalau pohon kan berbuah ya, kalau manusia berbuahnya seperti apa? Kita tahu buah dalam kehidupan rohani adalah hasil karya Roh Kudus yang tampak secara nyata dalam hidup
keseharian kita. Kita tahu buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu, masa-masa yang sulit seperti ini seringkali jadi alasan bagi kita untuk kita sementara berhenti berbuah dulu. Kita mungkin fokus pada diri kita dulu sejenak lah. Karena kita merasa bahwa selama ini saya sudah banyak melayani, sudah banyak memberi pada orang lain, sudah banyak berbuat baik pada orang lain. Ini kan lagi nggak enak masanya, masa-masa susah. Mungkin saya sementara ndak dulu ya, saya berfokus pada diri saya dulu. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi mari kita ingat kisah ini. Kita ingat pesan Tuhan Yesus yang terkandung dalam kisah ini. Tuhan Yesus mengharapkan kita, bahkan memerintahkan kita untuk tetap berbuah pada masa apapun. Masa susah seringkali membuat kasih seseorang menjadi tawar. Masa susah juga membuat kita hilang sukacita. Damai sejahtera pun pergi. Kita jadi mudah marah, gak sabaran lagi. Jadi egois. Kita jadi tidak setia. Kita juga jadi cenderung kasar, tidak lemah lembut lagi. Dan terakhir, seringkali kita lepas kontrol. Seringkali kita turun penguasaan diri kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengharapkan kita berbuah walaupun pada masa susah. Bukan hal yang gampang, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Bukan hal yang mudah, tetapi bukan gak mungkin. Kita gak bisa mungkin ya dengan kelemahan kita. Tapi kita mari di masa yang tidak menentu ini, mari minta kasih karunia Tuhan untuk tetap mampu mengasihi, untuk tetap mampu bersukacita. Karena hati yang gembira ini adalah obat ya untuk sukacita ya. Tetap menguasai diri. Minta kasih karunia, karena tanpa itu sesungguhnya kita tidak mampu. Bapak Ibu, Rasul Paulus pernah menulis pada jemaat di Filipi, masa itu ya. Dia bilang begini di tulisannya kepada jemaat di Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup Kristus, mati keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kalau aku hidup, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang kupilih aku tidak tahu. Seolah-olah Rasul Paulus bilang mati, ya oke, gak apa-apa. Mati adalah keuntungan bagiku. Kalau aku hidup, oke, aku hidup bekerja memberi buah. Bapak Ibu, teruslah mengasihi di masa mungkin yang tidak menentu, secara ekonomi, secara politik, ke depan. Jangan kurangi porsi kita mengasihi orang lain. Kasih kita jangan dikurangi. Tetap sukacita, tidak gampang, tapi tetap sukacita. Biar ada damai sejahtera datang. Kalau damai sejahtera datang, kita bisa sabar. Kalau sabar, kita bisa murah hati. Kita bisa murah hati pada orang lain. Kita tetap setia pada apa yang diberikan Tuhan pada kita, tanggung jawab kita. Dan kita akhirnya mampu menguasai diri. Mari kita menjadi satu pribadi yang terus konsisten berbuah, yang banyak, yang manis, yang bisa dinikmati orang-orang sekitar kita, menjadi berkat buat orang sekitar kita, walaupun pada masa-masa yang sulit sekalipun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mohon kasih karunia-Mu, mohon kasih karunia Roh Kudus untuk menguatkan kami di masa-masa yang mungkin kurang baik, bukan musim-musim panen yang indah, yang kami mendapatkan banyak hal yang baik, mendapatkan banyak berkat. Tapi kami tetap bisa berbuah buat orang lain. Kami tidak mau kasih kami berkurang. Kami tidak mau jadi orang yang tidak sabaran. Kami tidak mau menjadi orang yang lepas kontrol. Tidak, kemurahan hati kami berkurang. Biarlah porsi kami memberi terus tetap ada, tetap setia memberi, tetap setia berbuat baik, tetap mencintai jiwa-jiwa, karena itu juga yang Tuhan cintai. Berdoa untuk semua yang menyimak, mendengarkan, atau menyaksikan Secret Place episode ini. Apapun yang saudara alami, seberapa berat pun yang saudara alami, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Asalkan kita tetap berusaha untuk berbuah, tetap ingin menyenangkan Tuhan, percayalah bahwa pada satu titik, pada satu waktu, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarmu, ku bawa hidupku, ku terima anugerahmu. Kau ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya.